Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadimi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SAMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Al-Ustadz Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Ustadz Dr. Ahmad Humaidi MPDI. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yakni Ustadzah Ustiana Arisanti MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yakni Al-Ustadzah Umi Lailia Maufiroh MPDI. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Binta Mumtazah dari kelas 3A Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai dalil hukum. Baik, di sini saya memiliki sebuah peta konsep yang mana gambar pertama adalah judul dari apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Al-Quran sebagai dalil hukum. Dan gambar kedua di sini menjelaskan tentang apa sih pengertian Al-Quran sebagai dalil hukum. Selanjutnya, gambar yang ketiga menjelaskan tentang otentisitas Al-Quran. Lalu, gambar yang keempat di sini yakni dengan gambaran sebuah lilin yang nantinya kita akan mendiskusikan tentang apa sih fungsi dari sebuah kitab yang menjadi pedoman kita. Kitab apa? Pastinya kitab yang mulia, yakni kitab Al-Quran. Dan gambar yang terakhir ini nantinya menjadi pembahasan terakhir dari apa yang kita bahas pada hari ini, yakni menjelaskan tentang ungkapan yang menetapkan hukum. Baik, langsung saja. Al-Quran merupakan sumber utama dalil hukum Islam, juga menjadi pedoman lengkap untuk umat muslim dalam menjalani kehidupan. Nah, presentasi kali ini membahas 4 poin pokok secara urut, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, apa 4 poin pokok yang akan kita jelaskan pada hari ini? 4 poin pokok secara urut, yakni kita akan membahas tentang pengertian, otentisitas, fungsi, serta ungkapan yang menetapkan hukum. Al-Quran, apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Nah, ia menjadi sumber hukum primer dan pertama, lebih utama daripada hadis Nabi, ijma ulama ataupun qiyas, karena merupakan kalam Allah yang otentik. Isinya apa saja? Isinya mencakup seperti perintah ataupun larangan, dan juga prinsip umum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Contohnya, ibadah itu seperti sholat dan juga puasa. Muamalah seperti jual beli dan perkawinan. Jinayah atau hukum pidana, hingga politik dan juga tata negara. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah mencapai maqasid syariah, yaitu menjaga 5 hal esensial. Nah, 5 hal esensial itu, yang pertama adalah agama atau disebut dengan hifdzu ad-din. Kedua, jiwa atau nafas. 3, akal, aklun, keturunan nasl, dan juga harta mal. Dalilnya di sini bersifat qat'i yang pasti atau zanni yang butuh ijtihad, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa wahyu itu melingkupi ilmu fikih. Selanjutnya, otentisitas atau keaslian Al-Quran. Teks, lafaz, dan maknanya tetap sama persis sejak diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu tanpa
adanya perubahan, tambahan, ataupun pengurangan. Nah, keaslian ini terjaga melalui dua cara utama. Apa saja? Yakni dengan cara hafalan mutawatir oleh para sahabat dan juga ribuan hufaz, serta adanya pendokumentasian mushaf standar pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjaminnya dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang bermakna, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, penelitian naskah kuno dan kritik teks modern pun membuktikan konsistensi ini. Seperti adanya ulama klasik seperti Imam Syafi'i. Beliau memandang mutlak, literal, dan final berdasarkan sanad periwayatan yang kuat. Sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, beliau setuju teksnya asli, tapi menekankan penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan antara sejarah, bahasa, maqasid syariah agar hukumnya relevan dengan perkembangan zaman, dengan tanpa mengubah esensinya. Lalu yang ketiga, fungsi Al-Quran dalam hukum dan kehidupan. Nah, apa itu fungsi Al-Quran dalam hukum dan kehidupan? Fungsi dari Al-Quran itu berperan sebagai petunjuk hidup atau biasa disebut dengan hudan linnas, yang mana Al-Quran pastinya menjadi pembedaan antara hak dan juga yang batil, dan juga untuk menuntut umat Islam ke jalan yang lurus. Selain itu, sebagai hakim perkara hakam, ia menyelesaikan perselisihan dengan keadilan, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Fungsinya menyeluruh, seperti menjadi sumber hukum qatik yang tetap dan zonni yang fleksibel untuk moral, seperti kejujuran, kesabaran, dan juga kasih sayang. Itu contoh yang moral. Dan contoh yang sosial itu keadilan antar manusia dan untuk hak yang lemah. Sedangkan ekonomi itu seperti zakat dan riba. Dan untuk yang pidana itu seperti hudud dan juga qisas, serta adanya pendidikan spiritual. Ia membangun masyarakat adil dan beradab melalui maqasid syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, hifzu ad-din atau lindungi agama dan ibadah, nafas, keamanan nyawa, aklun, lindungi akal dari khamar dan narkoba, nasl, keluarga yang harmonis, dan mal, yakni harta halal dan adil. Keempat, ungkapan Al-Quran yang menjadi dalil hukum menurut ilmu usul fikih. Ini adalah kata-kata atau bentuk ayat yang menunjukkan status hukum secara langsung. Jenisnya jenis amar atau perintah wajib. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam Quran surah Al-Alaq, perintah ini atau mana ini yang menunjukkan perintah untuk kita membaca ilmu. Lalu nahi atau larangan haram seperti wala taqrabuz zina dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang memaknai untuk kita harus menjauhi zina. Lalu ada takyid atau pembatasan, misal la junaha alaikum fi syar'i risalikum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, boleh hubungan intim saat puasa di malam hari. Lalu ada tahdid, penentuan batas konkret seperti nisab zakat atau hudud, syarat-syarat berlaku hukum, serta khobar pernyataan fakta yang implikasikan hukum. Nah, para ulama usul fikih seperti Imam Ghazali dan juga Amidi mempelajari ini untuk menetapkan sebuah hukum
entah itu hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Kemudian mereka dilengkapi dengan mempelajari hadis, ijma dan qiyas agar aplikatif. Jadi teman-teman, bayangkan usul fikih itu seperti kode rahasia di harta karun Al-Qur'an. Ya, bukan sebagai angka acak, tapi algoritma ilahi yang angklung solusi untuk setiap bab kehidupan modern. Jadi ada 4 kunci emas hari ini, yakni yang pertama, Al-Quran sebagai source code utama hukum. Yang kedua, otentik 100% yang terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang sudah tadi saya paparkan. Yang ketiga, adanya fungsi sebagai debugger, adil yang memilah hak batil. Dan lalu yang keempat, sinteks ajaibnya amar nahi qiyas, yang mana para hacker ilmu mujtahid pakai untuk update syariah yang relevan. Nah, sekarang giliran kita nih, jangan cuma scroll teori, tapi run program usul fikih di kehidupan nyata. Jadikan zaman AI itu kalah canggih dengan fikih yang hidup. Nah, terima kasih atas dompet ilmu etik ini. There is question, just fair away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.